Egypt, Saudi Arabia, and other allies. Yeah, I would like to see Jordan. I'd like to see Egypt. Dunia politik internasional lagi-lagi diguncang pernyataan kontroversial dari Donald Trump. Pernyataan Trump pindahkan Palestina ke Arab Saudi mendapat sindiran keras dari Arab Saudi. Dan Trump kembali bikin heboh dengan rencananya mencaplok Kanada. Donald Trump bukanlah sosok yang asing dalam kontroversi politik global. Sebagai Presiden Amerika Serikat yang dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang agresif dan pro-Israel, Trump seringkali mendapat pernyataan yang mengguncang dunia. Salah satunya, pernyataan yang baru menyoal pemindahan warga Palestina ke Arab Saudi. So, President, will you continue to press for this idea that Jordan and Egypt can take Palestinians from Gaza? Yeah, I would like to see Jordan. I'd like to see Egypt take some look. The Gaza thing has not worked. It's never worked. And I feel very differently about Gaza than a lot of people. I think they should get a good, fresh, beautiful piece of land, and we get some people to put up the money to... And other countries you think might accept Palestinians from Gaza? Well, I think Jordan and Egypt will. I know they've spoken about it with you, and they say they're not going to accept. I say they will. But I think other countries will accept also. I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. Usulan ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Arab Saudi sendiri. Arab Saudi yang selama ini berusaha menjaga keseimbangan geopolitik di Timur Tengah, menanggapi pernyataan tersebut dengan sindiran keras. Seorang anggota Dewan Syura Arab Saudi, Yosef bin Trad al-Shadun, menulis sebuah opini di surat kabar Okas yang berisi sindiran keras terhadap Trump dan Israel. Dalam opininya, ia mengatakan bahwa jika Trump benar-benar ingin menjadi pahlawan perdamaian, maka seharusnya ia memindahkan warga Israel ke Greenland atau Alaska. Sindiran sepertinya bukan sekedar lelucon saja. Ini terlihat seperti bentuk kritik tajam terhadap standar ganda yang sering dimainkan oleh Amerika Serikat dalam konflik Israel dan Palestina. Arab Saudi ingin menegaskan bahwa Palestina merupakan bagian dari tanah mereka sendiri dan tidak bisa begitu saja dipindahkan hanya demi kepentingan politik Israel. Pernyataan ini juga mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara Arab Saudi dan Israel, terutama setelah upaya normalisasi hubungan yang sebelumnya didorong oleh Amerika Serikat mulai menemui hambatan. Dengan situasi geopolitik yang semakin panas, pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Arab Saudi tidak akan dengan mudah tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan Israel dalam isu Palestina. Hubungan Amerika Serikat dan Kanada selama ini dikenal sebagai salah satu yang paling erat di dunia, terutama dalam kerjasama ekonomi, perdagangan, dan pertahanan. Namun, akhir-akhir ini hubungan kedua negara kerap diwarnai ketegangan, terutama terkait kebijakan ekonomi dan perdagangan. Sejak masa kepresidenan Trump, ia beberapa kali mengkritik Kanada dalam berbagai isu, mulai dari ketidakseimbangan perdagangan, kebijakan pajak, hingga ekspor sumber daya alam. Salah satu yang paling sering ia soroti adalah defisit perdagangan yang menurutnya merugikan Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat membayar terlalu mahal untuk perdagangan dengan Kanada, terutama dalam impor kayu, minyak, dan produk pertanian. Ketegangan ini sempat memuncak ketika Trump menerapkan tarif impor baja dan aluminium yang merugikan Kanada hingga memicu perang dagang kecil antara kedua negara. Ketika memasuki tahun 2025, Trump kembali menjadi pusat perhatian dengan pernyataan terbarunya yang lebih kontroversial. Ia ingin Kanada menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat.
Dalam wawancara di Fox News, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak boleh terus-menerus menyubsidi Kanada dan solusi terbaik menurutnya adalah dengan mencaplok negara itu secara resmi. You know, the Prime Minister said this weekend to a group of Canadian businessmen, he was at a private meeting, he said that your wish for Canada to be the 51st state is a, quote, real thing. Is it a real thing? Yeah, it is. I think Canada would be much better off being a 51st state because we lose $200 billion a year with Canada, and I'm not going to let that happen. It's too much. Why are we paying $200 billion a year essentially in subsidy to Canada? Now, if they're a 51st state, pernyataan ini langsung menuai reaksi keras dari Kanada. Trudeau dilaporkan membahas isu ini secara serius dalam pertemuan tertutup dengan para pemimpin bisnis dan partai politik di Kanada. Ia menganggap pernyataan Trump bukan sekedar retorika, tetapi bagian dari ambisi besar Amerika untuk memanfaatkan sumber daya alam Kanada yang melimpah dalam bentuk minyak, gas, dan mineral strategis. Namun, meskipun terdengar seperti ancaman besar, banyak pengamat menilai bahwa pencaplokan ini tidak mungkin dilakukan dengan cara militer. Sebaliknya, Trump mungkin akan menggunakan tekanan ekonomi, sanksi, atau kebijakan perdagangan agresif untuk membuat Kanada menyerah dan semakin bergantung pada Amerika Serikat. Dari kedua isu ini, terlihat jelas bagaimana kebijakan Trump seringkali memicu ketegangan global, baik di Timur Tengah maupun di Amerika Utara. Pendekatannya yang agresif dan terkadang dianggap tidak realistis, seringkali mengundang reaksi keras dari negara-negara lain, termasuk sekutu tradisionalnya sendiri. Lantas, apakah langkah-langkah Trump ini hanya sekedar gertakan politik atau benar-benar menjadi strategi jangka panjang? Yang jelas, dunia harus bersiap menghadapi dinamika baru dalam hubungan internasional jika kebijakan semacam ini terus berlanjut. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.